Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. FM Stars, rasa suara satu kata penuh makna selalu di hati. Kembali lagi bersama saya Susanti Hasibuan dan Bapak Lianta. Kita lanjutkan lagi ya Pak diskusinya terkait tentang hukum Islam. Sesungguhnya terdapat aturan yang secara global yang diterima oleh norma dan value umat manusia. Ini gimana maksudnya Pak? Jadi memang bahwasanya hukum Islam itu diterima norma dan nilainya atau value-nya oleh umat manusia seluruhnya. Yang mana disinilah nampak bahwasanya hukum Islam Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang mana kalau udah namanya rahmat kepada alam seluruh semesta, dikata berarti ibaratkan apapun yang diatur, apapun yang ada di dalam hukum Islam, norma-norma ataupun value ataupun nilai yang ada dalam hukum Islam itu diterima oleh seluruh alam gitu, seluruh alam yang ada di dunia ini gitu. Jadi kalau kita lihat secara antara ini ya sosial masyarakat ya, yang mana hukum Islam itu aturan yang di dalam hukum Islam itu dia diterima gitu, normanya itu norma dan value itu diterima. Contohnya itu seperti norma kesusilaan, norma kesopanan itu diterima itu oleh seluruh seluruh agama apapun, ras apapun, sama etnis. Contohnya gini, dalam hukum umum konvensional itu disebut namanya ada istilahnya equality before the law. Keluar bahasa Belanda. Nilai sebelum equality before the law itu artinya kalau dalam bahasa hukum artinya itu adalah semua sama di mata hukum. Oke, baik. Jadi semua sama di mata hukum. Jauh sebelum equality before the law tercetus dalam konvensional, hukum Islam sudah menjelaskan. Baik. Yang mana hukum Islam itu tidak mengenal kamu kulit putih, hitam, pakai MS Glow atau bagaimana, kan nggak ada gitu. Nggak ada pandang bulu gitu. Baik yang berbulu atau tidak. Ya tidak, itu semua sama, tidak ada perbedaannya. Itu contohnya termasuk dari nilai gitu, nilai yang mana hukum Islam sudah pertama sekali mengatakan bahwasanya, dan perlu kita ketahui bahwasanya dari sejarah hukum Islam yang mana penghapusan perbudakan, tidak adanya hamba sahaya itu masa Islam. Jadi hukum Islam itu masa Islam itulah termasuk yang membebaskan para budak. Salah satu revolusionernya Islam itu ketika hadir adalah menghapuskan sistem perbudakan pada saat zaman jahiliyah pada saat itu. Betul. Tapi kalau kita lihat dari kapan mulai berkembangnya kan era pembebasan budak itu mulai terkenal itu kan malah bukan kalau di dunia, malah bukan dari Islam malah kita lihat. Tapi yang malah sekarang kita lihat Abraham Lincoln, presiden Amerika termasuk, dialah sebagai orang yang dijuluki sebagai pembebas, bapak demokrasi, kemudian pembebas para budak dan sebagainya. Padahal sebelum Abraham Lincoln berbicara Islam tentang sudah melakukan itu. Jadi dan ternyata itu ditetapkan dalam hukum konvensional bahwa Indonesia juga tidak mengizinkan adanya lagi perbudakan gitu ya. Benar. Mungkin itu sebenarnya basicnya adalah hukum Islam. Jadi gini, ini saya dapat juga guru dari guru saya gitu kan. Guru dari guru saya. Jadi panjang berarti ya? Panjang. Ini riwayatnya. Jadi saya juga kuliah juga ini, sekarang lagi kuliah juga gitu. Oh iya, Bapak Lianta kuliah S3 ya? Di mana Pak Lianta? Di UINSU. Sumatera Utara. Jurusan? Hukum Islam. Hukum Islam. Jadi ada seorang profesor dikatakan seperti begini sama saya. Apakah kita tahu apakah Bapak tahu kitab undang-undang hukum pidana kita gitu. Kitab undang-undang hukum pidana kita itu berasal dari mana katanya? Dari Code Penal namanya. Code Penal itu yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Nilainya itu jadi masa Prancis gitu. Tapi diselidiki ini masih dibutuhkan lagi penelitian yang lebih lanjut. Ternyata selidik yang Code Penal ini yang diadopsi dari hukum kayak kitab undang-undang hukum pidana yang dipegang Belanda, yang warisan sampai sekarang. Yang mana Code Penal itu ternyata nilai-nilainya itu berasal dari hukum Islam. Direduksi dari Islam. Reduksi dari hukum Islam. Ketika Napoleon Bonaparte yaitu Prancis
ketika itu menduduki Mesir. Nah ini berdasarkan informasi ya. Jadi ibaratkan berarti kan nilai-nilai hukum Islam itu sudah ada, sudah ibaratkan sudah global gitu, sudah global dan norma-normanya itu sudah global gitu. Contohnya lagi kayak macam norma kesopanan. Kalau orang menggunakan jilbab sama, mohon maaf ini ya, orang yang tidak menggunakan jilbab kan memang kalau rapi sama-sama sopan. Cuman kalau dia menggunakan jilbabnya dengan baik gitu kan pasti lebih, kita bisa menilai lah sebagai kacamata manusia mana yang lebih sopan gitu. Ya, tapi dan juga kalau di situ bisa menjadi perbedaan norma yang mana norma itu diterima gitu di setiap elemen masyarakat. Tidak ada perbedaan dan tidak ada penolakan terhadap hukum Islam karena memang ternyata sesuai dengan fitrah manusia. Benar, sesuai dengan fitrah manusia. Itu dia. Setelah dia dianggap layak dan sudah dinyatakan baik, walaupun dia Islam tapi bisa bermanfaat pada seluruh elemen masyarakat yang ada di dunia, tidak peduli dia itu Islam atau tidak, ternyata itu sudah baik. Ternyata itulah salah satu komponen kebaikan dari hukum Islam. Iya. Selanjutnya Bapak, lalu bagaimana dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri? Oke, baik. Tujuan dari hukum Islam, ini lebih menarik gitu. Jadi perlu kita ketahui dulu, hukum Islam itu tujuannya bagaimana sih gitu. Apakah tujuan hukum Islam itu buat susah gitu, seperti stigma masyarakat, atau buat ribet gitu? Ternyata tidak gitu. Yang mana setiap yang ada diatur dalam hukum Islam itu tidak boleh lari atau tidak boleh kurang unsur-unsurnya dari yang namanya kemaslahatan umat gitu. Orientasi awal penetapan sebuah hukum itu adalah kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Yang mana kemaslahatan umat itu tertampung kepada maqasid syariah namanya. Maqasid syariah. Maqasid syariah itu artinya tujuan dari hukum itu kan gitu. Tujuan dari hukum itu ditetapkan. Kalau dalam teori hukum umumnya kan ada namanya tujuan hukum namanya, tujuan pemidanaan gitu kan. Tapi kalau dalam hukum Islam dikhususkan yang namanya maqasid syariah. Maqasid syariah. Apa saja itu Pak maqasid syariah, Pak? Maqasid syariah itu, inilah hebatnya hukum Islam ini. Ada 5 maqasid syariah. Yang pertama itu hifzuddin, kalau dalam bahasa Arabnya hifzuddin atau disebut dengan namanya menjaga agama. Yang kedua namanya hifzun nafsi atau menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga hifzul aqli atau disebut dengan namanya menjaga akal. Yang keempat hifzun nasab atau menjaga keturunan. Dan yang terakhir adalah hifzul mal atau disebut dengan namanya menjaga harta. Ini kalau dari 5 komponen ini sebenarnya ini kalau dijelaskan sangat luas ya Pak ya. Tapi kalau saya boleh fokus nih. Oke, baik. Ke yang pertama dulu deh ya. Menjaga agama. Gimana ini Pak menjaga agama? Jadi gini Bu Santi, yang mana menjaga agama ini diletakkan memang yang paling pertama gitu, hifzuddin. Yang mana bagaimana sih apa saja perbuatan itu ya harus juga tidak boleh lari atau tidak boleh menjauh dari yang namanya agama. Dan juga bahwasanya apapun kegiatan hukum Islam yang diatur itu jangan sampai ibaratkan menjatuhkan agama gitu kan. Menjatuhkan agama, merusak agama, baik agama Islam ataupun agama lainnya. Baik Bapak, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita potong dengan iklan sebentar. Baik, terima kasih. Pesantren Terpadu Al-Husnayain membuka SMP, SMA Islam Terpadu dan Madrasah Aliyah Terpadu, juga lembaga tahfiz dan ilmu Al-Quran. Ayo, daftarkan putra-putri Anda segera. Pendaftaran dibuka gelombang pertama 4 Januari hingga 16 Maret 2023 dan daftar gelombang kedua 29 Maret hingga 1 Juni 2023. Pendaftaran online http://ppdb.alhusnayain.sth.id. Pendaftaran dibuka hari kerja kecuali hari libur. SMP SMA Islam Terpadu Al-Husnayain membangun generasi soleh, cerdas, dan unggul. 102,6
FM Stars, Rasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Baik Bapak Lianta, ini season terakhir nih ya. Tadi kita membahas ada maqasid syariat itu ada 5. Betul. Yang pertama tentang menjaga agama itu sudah dijelaskan. Iya. Nah coba nih Bapak yang kedua, 3, 4, 5 dan segmen terakhir kesimpulan sekalian ya Bapak digarap. Silakan. Oke, baik. Ini mengkecilkan yang besar dikecilkan gitu. Tapi kita singkat aja semoga lebih paham. Yang mana seperti kayak menjaga jiwa. Kalau hifzun nafsi itu bagaimana contohnya? Contohnya kayak macam pemerintah kita itu telah menerapkan yang namanya dulu ketika masa Covid physical distancing, kemudian jadi bahwasanya sholat itu berjauh-jauhan. Yang mana kalau dalam kita kan sufufakum, rapatkan barisan sholat gitu kan. Cuman gara-gara ada COVID nggak boleh dekat-dekatan. Nah, ada hukum Islam itu menjawab tantangan itu. Jadi boleh berjauh-jauhan kan gitu. Walaupun ini sebenarnya agak kontroversial ya. Banyak masyarakat yang tidak menerima dengan aturan baru bahwa sholat itu harus berjarak karena khawatir terinfeksi virus ke yang lain gitu ya Pak. Cuman kan hal tersebut kan sudah dipikirkan para ulama kita, yang mana telah dikeluarkan fatwa MUI. Saya lupa nomor berapa fatwa MUI-nya, MUI Pusat Majelis Ulama Indonesia, yang mengatakan bahwasanya jika COVID-nya tinggi maka disarankan untuk melindungi, termasuklah salah satu maqasid syariah yang digunakan adalah hifzun nafsi, menjaga diri biar jangan menyakiti orang lain kan gitu. Baik Pak, selanjutnya Pak. Kemudian menjaga akal itu contohnya kita dalam hukum Islam diharamkan yang namanya minum keras, miras, narkoba mungkin ya Pak. Narkoba juga dilarang. Kenapa? Karena itu namanya merusak akal gitu, merusak akal yang mana kalau sudah akal itu cuma makhluk Allah yang diberikan akal itu cuma manusia gitu. Cuma manusia yang mana bisa berpikir dan bisa merasakan. Jadi kalau sudah yang namanya kita menghilangkan akal kita sendiri kan gawat gitu. Akhirnya kita tidak ada bedanya dengan binatang berarti ya Pak ya, kalau sudah tidak bisa berakal sehat. Makanya kita hindarilah yang namanya narkoba. Termasuk juga video porno mungkin ya Pak ya. Betul. Itu juga merusak otak sebelah kanan atau kiri tuh Pak? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Moralnya juga ya Pak, sosialnya juga ya. Sosialnya juga. Jadi ibaratkan makanya itulah yang perlu kita jaga. Dalam hukum Islam itu sudah diatur bagaimana tentang menjaga akal. Kemudian menjaga keturunan. Oh, ini mungkin sudah sering kita lihat. Yang mana menjaga keturunan itu yang mana diharamkan untuk mendekati yang namanya zina. La taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina ataupun kegiatan-kegiatan mesum, jangan. Kemudian nikah itu kan termasuk dari menjaga namanya keturunan. Namanya menjaga keturunan. Nikah itu kan dijelas dalam Al-Quran. Tapi jangan kalau misalnya diikuti lagi ayat-ayatnya dalam Al-Quran kan poligami jadinya. Ayat surah An-Nisa itu ya. Cuman ya tapi maksud dari tujuannya adalah kita nikah. Menikah itu kan memperbanyak keturunan, memperbanyak umat Islam dan menjaga keturunan. Karena dalam Islam kan diatur siapa-siapa yang boleh dinikahi, siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi. Benar, jangan ada kadang-kadang saya lihat aneh gitu. Para jomblower semangat gitu. Jomblo sampai akhir kan gitu kan. Jangan sampai jomblo sampai akhir gitu kan. Kalau bisa jomblo fisabilillah. Termasuk juga ini kan fenomena di Amerika tuh kan adanya incest. Incest itu kan hubungan seksual yang dilakukan pada kerabat keluarga, seperti misalnya ayah dengan anak, anak dengan kakak, kakak dengan abang. Ini dengan sebenarnya merusak tatanan sosial dan juga akhirnya melahirkan banyak anak-anak cacat karena memang adanya kesamaan kromosom, dan itu sebenarnya sudah diatur dalam Islam bahwa salah satu hal kenapa adanya aturan siapa saja yang boleh nikahi karena untuk menghindari adanya anak-anak lahir cacat karena perbuatan tersebut. Benar Betul. Pak? Cocok ya? Benar sekali. Baik, besok saya jadi dosen di prodi hukum boleh ya Pak ya? Boleh. Karena memang betul Bu Santi, karena memang sangat berbeda memang nilai Islam itu, sebuah negara yang ada nilai Islamnya sama tidak gitu. Yang mana kalau kita ketahui bahwasanya Amerika itu kan menganut yang namanya liberal, bebas. Jadi ibaratkan mohon maaf ini sekarang di dunia ini lagi ngetren yang namanya gay. Oh ya, LGBT ya Pak ya, Masya Allah. Itu termasuk
kalau dalam maqasid syariahnya dari mana gitu pandangannya? Itu termasuk namanya menghilangkan nasab gitu. Tidak membuat keturunan, karena memang fitrah manusia harus ada keturunan gitu. Karena kalau sesama tidak akan sampai mati pun tidak akan melahirkan keturunan. Ada yang perlu kita ketahui bahwasanya kan ketika idza mata ibnul adam in qata amalu illa min salas sadaqatin jariyah au ilmin yantafa bi awalin sholihin yad'u lahu, yang artinya adalah jika anak Adam itu mati maka akan 3 yang akan tinggal gitu, yang akan bisa menyelamatkan dia di dalam dunia. Yang pertama itu sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga insya Allah kita kalau dosen ilmu bermanfaat. Masya Allah, amin ya Allah. Amin, yang amin. ketiga adalah doa anak soleh. Doa ini nggak akan didapatkan kalau LGBT itu diterapkan. Betul. Anak mana ini? Anak mana yang mau mendoakan kan gitu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya hukum ketika nanti seorang mati meninggal gitu kan, yang doanya yang paling mustajab itulah doa anaknya. Kalau istri ya masih belum. Masih berbatas. Masih ya, berbatas. Pak, ya? Tapi kalau anaknya yang mendoakan, ya Allah Rabbi ghafirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Insya Allah akan langsung dijabah oleh Allah. Berarti berdasarkan penetapan yang tujuan ini, itu Islam benar-benar say no to LGBT. Ya, betul. Tidak ada kesempatan, tidak ada toleran, tidak ada poin yang bisa ditawar. Ya, betul. Terkait tentang LGBT. Benar. Ada juga mengatakan bahwasanya kan ada perbedaan nikah sama kawin. Kawin dulu lah baru nikah kan gitu. Nah, itu salah juga stigmanya. Kawin dulu baru nikah. Memang dalam dulu ya. eksekusi dulu baru nikah kan itu salah juga itu persepsinya, karena itu termasuk dalam menjaga keturunan. Karena dikhawatirkan nanti hamil dulu baru nikah. Ini kan anak itu tidak boleh membawa nama ayahnya karena lahir di luar dari perkawinan. Begitu. Makanya kalau hal-hal yang seperti begini, anak-anak muda sekarang kalau bisa ngaji nih. Banyak ngaji. Kuliah di STAIN juga. Kuliah di STAIN. Dosennya dengan Bapak Lianta dan saya Susanti Hasibuan. Boleh. Semua dosen-dosen STAIN luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir kayak menjaga harta. Kalau menjaga harta kita sudah tahu yang mana zakat, infak, sedekah, kemudian contohnya lagi bagaimana lagi? Contohnya kayak pemotongan hewan dengan mengucapkan bismillah. Itu termasuk dengan menjaga harta juga, yang mana ibaratkan harta yang bersih didapat dari yang bersih dan dilaksanakan dengan yang bersih. Kan gitu dia. Jadi ibaratkan ada istilahnya gini. Janganlah kita, kan ada say no korupsi kan gitu. Say no korupsi, jangan melakukan korupsi. Yang mana dari situ dikatakan bahwasanya intinya adalah jangan kita, dalam Islam sendiri udah dibilang jangan kita memberikan makan anak kita itu uang yang haram. Nah itu deh, jangan memberikan menumbuhkan segumpal darah yang ada di dalam pertumbuhan keluarga kita, itu adalah harta yang haram. Makanya memang betul-betul dijaga gitu, dijaga yang namanya dijaga dan diatur ya Pak. Diatur, betul. Nah contohnya kayak sepertinya lagi mengeluarkan zakat, yang mana ibaratkan ada loh pendapat mengatakan gini, jika seluruh umat Islam taat membayar zakatnya, dengan insya Allah umat di dunia ini tidak ada yang miskin. Benar. Itu luar biasa. Itu baru zakat ya, belum infak, belum sedekah. Cuman yang herannya kebanyakan orang masih belum sadar dengan hal itu. Karena bahwasanya kalau kita bilang apakah ada harta yang kotor, ada yang bilang bahwasanya ayo kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Sebenarnya itu stigma saja. Sebenarnya harta yang kotor itu tidak ada gitu, kecuali harta TPPU ya, tidak pidana pencucian uang. Nah, itu haram itu memang. Cuman kalau untuk yang katanya harta haram, uang haram itu nggak ada. Uang itu nggak ada haram, tapi kelakuannya yang haram. Kelakuannya yang haram. Nah, dan ini juga mungkin berfungsi untuk membantu perekonomian masyarakat juga melalui infak, zakat dan sedekah ini ya Pak ya, agar kekayaan itu tidak bertumpu hanya pada satu orang, tapi dibagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Betul. Kalau misalnya kita lihat ya, ada dalam Al-Quran dikatakan masalul ladzina yunfikuna ammalahum fi sabilillahi kamasalil habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kalau ini sering, nanti silakan nanti dibuka nanti Al-Qur'annya.
khususnya dalam hal ayat tentang sedekah. Ini kalau artinya panjang. Yang maknanya adalah sedekah itu bukan membuat kita miskin. Jadi sedekah berinfak itu nggak buat kita miskin. Allah sudah menjamin apapun yang kita berikan kepada orang itu akan Allah berikan berkali-kali lipat. Kalau saya testimoni memang betul gitu. Apa yang kita infakkan gitu. Tapi memang nggak terasa waktu itu juga gitu. Cuman nanti akan terasa berikutnya. Kita memang betul kata ini dalam testimoni kehidupan kita yang mana min haitsu la yahtasib itu dari manapun kita tidak tahu gitu. Dari ujung manapun kita nggak tahu, tiba-tiba udah ada kita dimudahkan dalam kesulitan dan sebagainya. Makanya ada ustadz saya dulu bilang waktu saya di mondok dulu pesantren, dia bilang gini, walaupun kamu sulit, minimal ada di kantong kamu 5.000, kasih sumbangkan aja 5.000 itu ke infak masjid dengan ikhlas. Jangan dengan terpaksa. Jangan pakai nawa itu. Kalau ya Allah, kalau bisa aku dapat balik lagi. Jangan kayak gitu. Bismillah aja, bismillah langsung tep. Udah, kita tunggu aja. Biarkan Allah yang mengatur. Dan insya Allah saya bisa pastikan itu akan ada nanti baliknya. Walaupun sebenarnya tidak hanya berbentuk uang ya Pak, yang bisa rezeki, kesehatan, kabar yang baik, silaturahmi yang terjalin, naik japung, santri ya kan, jadi profesor kan tiba-tiba nanti mana tahu infaknya 50 juta ya kan, Masya Allah ikhlas, tiba-tiba jadi profesor, Masya Allah kan gitu. Tapi itu tergantung dari niat dan juga kalau bisa uang yang didapat di infaknya itu yang halal ya. Uang bukan uang yang halal, tapi perbuatan mengambil uangnya itu halal. Dan datangnya itu dari perbuatan yang halal. Baik Bapak, ternyata tanpa kita sadari waktu sangat cepat berlalu karena saking kan kita ini excited dan menikmati ya Pak ya. Iya, benar. Di lain waktu kalau diundang bersedia datang ya Wah, Pak. Bersedia banget. Baik. Kesimpulannya Pak, 5 menit 2 menit. Oke, baik. Kesimpulannya adalah yang mana marilah sama-sama kita ubah stigma yang bahwasanya hukum Islam itu terlalu sulit, yang mana dan kita harus merubah berpikir, dan saat ini kita harus mulai berpikir bahwasanya hukum Islam itu memberikan solusi bagi kehidupan kita dan juga memberikan kenyamanan dan juga memberikan dampak yang baik kepada diri kita. Dan juga perlu juga kalau misalnya saat ini kita mungkin mengatakan bahwasanya kita belum mengetahui bagaimana sih hukum Islam itu, belum kenal, maka saran saya kita lebih banyaklah kita mengaji. Satu kepada lagi kuliah di Stein Prodi semua prodi. Kalau mau ketemu Pak Lianta di Prodi Hukum Pidana Islam. Kalau ketemu dengan saya Ibu Susanti Hasibuan di Prodi Manajemen Dakwah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Lain kita sambung di lain waktu dengan tema-tema yang menarik. Mohon maaf ketika dalam proses penyampaian mungkin ada kata yang salah, penyampaian yang kurang tepat. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.